Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Junior Pranisa. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pengerjaan UD Buana di perusahaan dagang dengan Mayop ya. Eh, kita buka dulu, caranya sama seperti kemarin. Kalau yang belum buka Mayopnya, klik double, kemudian klik open dan pilih filenya, kemudian langsung di open saja. Ada keterangan meminta ID dan password ya, oke saja, kemudian klik no dan muncullah seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kemarin kan kita sudah memasukkan daftar akun. Nah, caranya kita masuk dulu di account list untuk mengecek. Nah, di sini kita kemarin sudah memasukkan tapi belum kita cek satu persatu. Sepertinya masih ada akun yang terlewat. Nah, untuk kita ngeceknya, kita buka di kolom aset dulu. Kita sesuaikan yang ada di soal, karena di sini di current aset itu hanya 3, di fixed aset kosong. Kita cek, pasti banyak yang kurang. Oh ya, ternyata masih ada banyak akun yang belum masuk. Nah, caranya sama, kita klik new, kemudian tipe akunnya other current asset. Kita cek kenapa other, ini bisa digolongkan di akun receivable ya, bukan other current asset. Akun receivable, nomor akunnya 1400, kemudian Ctrl V. Oke, udah, lanjut seperti tadi. Kita tambahkan lagi yang belum. Nah, yang lainnya ini adalah other current asset. Dan saya tidak mengetik ya, karena posisi saya harus recording 1500. Oke, lanjut, klik new lagi, other current asset, masukkan 1600. Klik new lagi, other current asset 1700, tekan enter, Ctrl V. Oke, klik new lagi, prepaid rent, klik new, other current asset 1800, dan oke, lanjut, klik new, repeat text. Nanti yang tidak ada tinggal kita lengkapi saja di ketika kita mengisi setup linked ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih kurang lagi, ketika kita mengisi setup linked baru bisa kita tahu keseluruhan ada yang kurang apa enggak. Oke, ini tinggal yang fixed asset. Kita klik, berarti anaknya fixed asset, semuanya fixed asset. Oke, fixed asset, ada equipment advance, peralatan 2100, 2100, sekali lagi. Oh, ini bentar ya, fixed asset di sini kepala 3. Oke,
sesuaikan aja yang ada di Mayap ya. Jadi kita ubah atau bisa juga seperti ini 1100 tetap ininya yang kita ubah. Nah, bisa. Lanjut. Fixed asset kembali. Kodenya 2110. Oke, masuk. Oke, klik OK. Nah, ini kolom aset sudah selesai. Sekarang kita cek di liability. Outcome, income, Bank Permata Loan. Kita cek. Oke, benar ya. Lanjut, equity di sini. Capital driving summary. Oke. Capital driving summary aman. Lanjut, income. Sales dan sales return. Oke, nanti kalau ada yang kurang, misalnya di sini ada kurang lagi satu sales diskon ya. Nanti kita buat aja di ketika pengisian linked. Nah, cost of sale kita cek. Cost of sale di sini ada dua, cost of goods sold sama freight paid. Oke, aman. Nah, sekarang di sini ada beban ya, beban kita cek. Advertising ya. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah lengkap. Lanjut di other income. Other income hanya satu, interest revenue. Aman. Kemudian other expense 23. Oke. Nah, aman. Ini nanti kalau misalkan ada akun yang kurang, tinggal caranya klik new. Tipe akunnya berapa, nomor akunnya berapa, nama akunnya berapa, kemudian opening balance nggak usah diisi. Oke, itu untuk yang detail. Tapi kalau misalkan headernya tidak ada, berarti ya nanti ininya dikliknya di header seperti itu. Nah, cara menghapus sekarang, cara menghapus bagi akun yang tidak perlu, misalkan di aset ya. Ini kan ada banyak akun yang tidak dipakai nanti nih. Nah, caranya kita bisa klik tuh provision account, klik kanan, delete account. Caranya seperti itu kalau kita mendelete. Nah, kalau nanti kita mengubah mengedit misalkan kata-katanya salah atau keterangannya salah, tinggal diklik double sebelah sininya diubah. Sama kalau misalnya nomor akunnya salah tinggal kita ubah, atau tipe akunnya salah tinggal diubah. Nah, seperti itu. Ini tentang penghapusan dan penambahan akun. Langkah selanjutnya kita masuk di setting ya, setting akun atau linked akun yang bertujuan untuk menghubungkan akun yang berkaitan dengan transaksi. Misalkan ya, kalau kita beli barang, berarti kan nanti kas kita yang keluar. Nah, di situ nanti antara kas dan apa gitu perlu kita garis bawahi nanti. Linked itu untuk menghubungkan akun utama yang berkaitan dengan transaksi yang berkaitan juga. Nah, caranya sama, klik setup, linked, kemudian yang pertama ya, account and banking account. Nah, di sini yang pertama equity account, akun modal digunakan untuk historical balance. Ya, biarkan saja. Untuk yang ini tetap, atau misalkan kita ubah, kita punya sendiri. Ya, nanti kita bukan punya sendiri, maksudnya gini ya, nomor akunnya berbeda dengan yang ada di soal. Misalkan kita cari, ada nggak equity?
Oh, di sini tidak ada, berarti kita pakai yang ada di Mayop. Kalau misalkan di soal nanti ada 3999 bukan 0999, berarti kita edit dulu ini nomor akunnya. Oke, jadi sampai sini paham ya. Nah, untuk berikutnya, untuk pengisian bank account ya, akun bank ya, dua-duanya ini sama akun bank. Yang satu untuk pembayaran secara elektrik, yang satunya untuk undeficit fund. Jadi kalau misalkan gini ya, untuk kata-kata bank, tipe bank, akun tipe bank yang digunakan untuk payment, bill, dan receive itu kita isi dengan cash in bank. Kenapa? Di sini hanya tersedia itu di soalnya. Nah, cash in bank. Kalau misalkan di situ ada electric clearing, ya, electric clearing berarti atau ATM bisa kita pakai. Selain itu, untuk yang di sininya, karena tadi hanya satu cash in bank, berarti ya kita buatnya di sini nanti akun bank yang digunakan untuk pembayaran payment ya, bill, tagihan, kemudian nanti ada satu receipt atau pengembalian. Jadi bisa diisi cash in bank. Nah, di sini akun bank payment, berarti kita isi cash in bank. Kalau di sini tidak ada cash in bank atau petty cash, caranya mudah. Dilihat di sini. Kalau dia bukan akun tipe bank, silahkan diganti untuk yang cash in bank dan petty cash. Tapi kalau sudah benar ya muncul seperti tadi. Nah, ini cash in bank. Kemudian bawahnya apa? Undeficit fund-nya kita pakai petty cash ya. Undeficit fund dalam artian kita gunakan petty cash itu untuk pembayaran yang di bawah 1 juta. Ingat, pembayaran untuk petty cash itu tidak wajib harus di bawah 1 juta, tapi dilihat dari kemampuan perusahaan. Dilihat di sini keterangan pengeluaran kas di atas 1 juta kita dilakukan dengan cek atau cash in bank ya. Kemudian kalau pengeluaran di bawah 1 juta, kita bisa menggunakan kas kecil atau petty cash. Berarti di sini kita benar-benar. Jadi pembayaran di atas 1 juta atau pengeluaran di atas 1 juta kita bisa menggunakan cash in bank. Kemudian kalau kita pengeluaran di bawah 1 juta kita menggunakan petty cash. Seperti itu. Nah, ini kita klik OK. Kita lanjut ke setup berikutnya, setup sama. Kemudian lingkar lagi ada sales account. Nah, sales account di sini ada asset account ya. Akun harta digunakan untuk receivable itu. Jadi kalau di sini kalau kalian malas ya gampang sih. Di sini ada akun, ini ada kata-kata receivable. Nanti kalau kita gabung adalah akun receivable. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya sesuai yang saya bilang tadi, untuk akun bank bila ada kata-kata payment, bill, dan receive kita menggunakan cash in bank. Nah, di sini kebetulan ada receive. Ya, receive. Berarti kita pakai cash in bank. Seperti itu. Nah, di sini ada ketemu 4 centang lagi nih. Ketemu 4 centang. Centang pertama kita perlu isi. Centang kedua tidak perlu kita isi. Kenapa? Setiap kegiatan nanti akan kita masukkan di di deposito atau liability account for customer deposit. Nah, tak perlu. Jadi kita pilih yang ketiga, I give discount for early payment. Jadi kita akan memberikan diskon setiap penjualan kita nanti kalau ada, tergantung dari ketentuan barang yang kita jual nanti. Kemudian ini untuk yang keterlambatan bayar. Jadi tadi untuk freight ya, freight di sini freight itu beban angkut sales, tadi freight collected ya, beban angkut penjualan. Berarti di sini kita lihat di kepala 4 karena di sini kepala 4 akunnya hanya masuk 2 sales dan sales item. Seharusnya kita di sini bisa ada nambah 2 lagi, freight collected dan flat fees collected ya. Di sini karena belum ada, kita klik new. Berarti kalau kepala 4 itu income ya, income. Bentar, kita cek dulu nomor akunnya berapa terakhir. 1200 berarti 1300. Kita enter
enter, kita klik right, collect. Oke, lanjut, kita pilih dulu. Nanti yang satunya nanti di bagian bawah sini ya, kita isi collected. Lanjut di sini I give discount ya, akun diskon, setiap akun penjualan ya, akun penjualan yang berkaitan dengan diskon. Kalau kita bingung gimana sih cara ngisinya, di sini ada kata-kata sales, di sini diskon, kalau digabung sudah jadi sales diskon. Nah gitu loh. Kalau ada, atau bisa begini juga, ini tentang diskon, sedangkan kita masuk di link, cari akun yang berkaitan dengan itu, adanya sales rate. Nah ini udah ada sales diskon. Nah kalau tidak ada kita buat, berarti 1400 sales diskon. Nah itu sales diskon. Oke lagi, lanjut. Nah di sini ada keterlambatan bayar ya, late fee collected ya. Kenapa di sini ada tentang collected? Jadi atau penjualannya ya, keterlambatan bayar. Berarti di sini juga tidak ada kepala 4, berarti kita klik new. Berapa tadi? 1400, berarti di sini kita buat 1500. Tekan enter, late sekali. Oke, kalau sudah klik OK, kita ambil mana tadi. Nah seperti ini untuk yang linked sales. Sekali lagi di sini ada akun, jadi ada receivable, isi akun receivable, akun bank yang berkaitan dengan receipt, bill, dan payment tadi diisi dengan basic bank. Centang pertama, ketiga dan 4. Di sini tentang freight itu beban angkut, penjualan berarti freight collected. Kemudian kalau tidak ada kita buat baru. Nah di sini ada sales diskon ya, dan berkaitan dengan diskon. Kemudian keterlambatan bayar berarti nanti diskon kita. Nah lanjut, kita ke linked ke yang ketiga, ada purchase. Nah, hampir sama caranya. Di sini ada akun, di sini ada payable, berarti cari akun payable. Nah di sini ada kata-kata bill, akun bank yang berkaitan dengan bill tadi. Nah di sini yang pertama kita nggak pakai, kenapa? Berarti nanti persediaannya harus kita buatkan kartu tagihan ya. Kemudian yang kedua, ketiga tidak kita isi, kenapa? Deposito kayak tadi. Keempat kita isi, dan kelima kita isi. Nah untuk yang kedua langsung saja kita cari. Tadi kan sudah ada freight paid, ini kita pakai. Kenapa? Di sini freight paid-nya pembayar. Berarti ini kan tentang pembelian ya, purchase itu berarti kita mengeluarkan uang, atau dalam artian kita membeli atau tagihan ya, tagihan pembayaran. Jadi kita klik, kemudian yang di sini ada purchase diskon. Kalau tidak ada purchase diskon itu tidak ada di sini, berarti kita bisa masukkan kepala 5. Caranya sama sih, kita bisa klik itu tadi apa, klik new. Kalau misalkan nggak mau membuat akun di sini, bisa membuat akun di akun list di depan ya, yang langsung kita cek satu persatu. Kalau misalkan mau lebih pastinya bisa seperti ini.
Jadi di sini bisa kita masukkan kepala 5 1.300 di sini. Kepala 5 ya, cost of sale. Berapa tadi? Masukkan dulu. Bentar. Pakai oke. Lanjut. Nah, ini late fee charge-nya. Ini tadi kan kita berkaitan dengan yang sebelumnya tadi, late fee collected ya. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau di sini late fee nanti sama late fee juga, late fee. Cuman di sini ada kata-kata paid, berarti kita cari akun late fee paid. Kalau late fee paid itu kita bisa masukkan di other expense ya. Kita buat di luar saja ya, karena dia bukan beban utama kita. Ini kan nggak setiap hari ada jadi beban keutamaan kita, jadi kita buat aja, klik other expense. Nah, jangan lupa 1.400 other expense. Oke, kalau sudah klik oke, kita pilih lagi. Kita cek dulu. Nah ini, oke, klik oke saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut di setup berikutnya. Ada linked, kemudian yang keempat ada linked payroll. Nah, bank account for cash payment. Kembali lagi ya, bank account for payment will be received. Berarti semua kita isi dengan cash in bank. Oke, cash in bank kembali. Oke, kemudian default employer expense account kita menggunakan wage and salaries expense atau wage and salaries saja sama saja. Karena di situ di soal kita cek dulu. Wage and salariesnya tanpa expense ya, berarti kita bisa menggunakan ini aja yang dibawakan oleh Mayo. Wage and salaries. Kemudian yang bawah kita isi dengan income tax payable. Nah, seperti ini. Ini bisa kita isi dengan income tax payable atau PPN payable, tergantung dari soalnya sih. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya nih, kita sudah melampaui 2 langkah untuk hari ini. Pertama, pengubahan atau pembuatan akun dan penghapusan akun, kemudian ada langkah-langkah setup atau linked ya. Langkah selanjutnya kita mengubah kode pajak, caranya list text code. Nah, sama di sini yang kita pakai yang kode GST. Nah, yang GST kodenya ini. Oke, kita klik double, kita ubah di PPN. Nah, oke aja. Pajak per nilai. Oke, kenapa kita pakai PPN? Karena PPN ini pajak yang kita terapkan, yang diterapkan di soal juga, berarti kita bisa mengubahnya. Kalau kita misalkan tidak mengubah ya, kita bisa menggunakan GST aja. Nah, untuk tax tipenya tetap rate-nya tetap 10%. Bisa kita tahu dari sini. Nah, ini PPN 10%. Berarti di sini tetap 10%. Nah, sekarang kita mau masukkan ini collected tadi kan
berkaitan dengan penjualan ya. Kalau kita lihat tadi dengan setup lingkar. Nah, pajak kalau ini tentang pajak penjualan. Kira-kira kita kalau kita sudah bayar pajak nih, kita penjual barang, berarti kan kita membayar pajak. Berarti kita di sini isinya pajaknya pajak keluaran atau PPN outcome. Kenapa? Karena kita membayar pajak gitu loh. Ini kan kolektor penjualan. Meskipun kita menjual barang, kita yang bayar pajaknya gitu. Karena di situ plus pajak biasanya barangnya. Nah, untuk berikutnya di sini ada linked for tax paid ya, berarti berkaitan dengan pembelian sorry. Nah, kalau pembelian kita nggak ikut bayar, nah dia yang bayar, ya penjualnya yang bayar. Berarti kita isi bagian income. Oke, sudah sampai sini, yang bawah nggak usah diisi. Nah, kembali lagi kalau sudah terlanjur ngeklik ini, kita paksa aja mayupnya keluar dengan cara Ctrl Alt Del itu di keyboard secara bersamaan, kemudian text manager, kemudian pilih mayop and text, beres. Buka lagi mayupnya, data tidak hilang. Oke, klik OK. Nah, langkah berikutnya, ini kan kita sudah melampaui 3 tahap hari ini: penghapusan akun, pembuatan akun, kemudian linked, kemudian kode pajak. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi atau memasukkan daftar customer dan supplier. Nah, untuk di soal sendiri kita bisa melihat ya, customer dan supplier di sini ada banyak ada customer dan suppliernya. Atau kalau misalkan kita mau mengikuti sesuai format di soal ya, karena di sini berhubung neraca saldo, berarti nanti kita isi di sini bukan customer supplier dulu, tapi bisa juga kita ngerjakan di neraca saldonya seperti ini. Nah, biar lebih aman aja kita masukkannya ya sesuai urutannya di kalau pengisian ininya lebih baik ya customer supplier dulu, biar masuk aja dulu, nanti kita baru isi mulai dari saldo customer saldo neraca saldonya. Kalau sudah kita isi, baru kita customer balance dan supplier balance nya seperti itu. Nah, caranya untuk customer dan supplier, kita bisa klik di bagian cut file. Nah, kita pilih yang cut list. Sekali lagi, untuk pengisian customer dan supplier, kita bisa klik cut file dan cut list. Oke, muncul seperti ini. Nah, mungkin ada kolom customer supplier. Nah, biar lebih cepat, kita nggak perlu buat satu persatu, bisa kita menggunakan fasilitas import seperti kita memasukkan di daftar akun di Wahyo. Nah, kalau misalkan kita pengen buat satu persatu ya, kita klik new satu persatu, isi nama perusahaannya, ID-nya berapa. Kelamaan kalau percaya, tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau. Nah, biar lebih ringkas nanti berarti kalian harus membuat daftar customer dan supplier. Ini contoh yang sudah saya buat customernya. Ini beda perusahaan ya. Ini hanya contoh format saja biar bisa membuatnya. Nah, di sini kenapa di sini ada satu kolom pertama ini diisi dengan penjualan tunai? Karena nanti pasti ada penjualan tunainya ya. Ada tanpa nama, atau misalkan kalau kita kasih nama kan terlalu banyak nanti daftar customer. Biarkan aja penjualan tunai gitu. Jadi yang berkaitan dengan penjualan tunai. Nah, seperti itu. Card ID-nya PJ tunai. Kemudian kodenya tetap N. Addressnya tidak perlu kita isi karena di situ tunai. City-nya Medan, state-nya Sumatera Utara, country-nya Indonesia, nomornya ada sesuai yang seperti di sini ya. Nah, ini oke. Nah, ini customer-nya. Oke, kita cek ya. Di sini. Nah, sama kan? Ini kodenya. Kalau tunai ya kosong, PJ tunai gitu aja. Kita pakai yang PJ tunai karena
di sini tidak dimunculkan biasanya kalau di soal itu tidak dimasukkan penjualan tunai. Yang pertama kan ada JP Elect, berarti nanti di sininya buatnya name-nya nanti PJ Elect, kemudian C001 sama dengan soal, alamatnya nah ini alamatnya nanti kita isi, kemudian kotanya tadi Jakarta ya, Jakarta, berarti state-nya nanti apa, ini DKI kah, kemudian country-nya di situ Indonesia, nomor teleponnya, semua yang ada di daftar customer sudah ada. Nah, untuk bisa membuat ini, karena ini kita harus buat di Excel-nya dulu, kita buat dulu seperti itu, baru nanti kita ubah menjadi teks. Kalau sudah kita ubah menjadi teks, baru kita masukkan di Mayop seperti itu, hampir sama dengan yang tadi. Nah, untuk pembahasan customer dan supplier beserta persediaan nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, untuk hari ini silahkan nanti pengisian saldo neraca saldo ya, pengisian neraca saldo, karena kita tadi sudah di account on list, kita sudah mengisi ini daftar akun, balance-nya masih kosong, dalam artian saldonya masih kosong. Caranya kita nanti bisa klik setup balance dan account opening balance untuk yang neraca saldo. Tapi kalau yang mau customer dan supplier nanti juga bisa di sini. Ini tentang saldo piutang dan saldo utang. Oke, kalau customer berarti saldo piutang, kalau supplier berarti saldo utang. Kenapa customer itu orang yang membeli barang di kita, berarti bisa jadi nanti dia belinya kredit, berarti ada piutang di situ. Nah, kalau supplier bisa juga nanti kita belinya secara kredit gitu. Jadi kita bisa dikatakan utang. Nah, kalian bisa mencoba setup balance account opening balance. Silahkan masukkan bentar ya, ini ada akun yang belum saya hapus. Nanti caranya sama sih, balance, account opening balance. Silahkan ya, nanti silahkan sesuaikan yang ada di sini. Nah, di Buana ini ya, di Buana trial balance-nya masukkan aja cash in bank 42770. Berarti di Mayop nanti kita masukkan cash in bank. Oke. 42770 seperti itu tadi. Contoh ya. 4 berapa tadi? 42770. Sorry, 42770. Oke, seperti ini. Nah, otomatis nanti dia kalau balance antara kredit dan kredit dan debit itu balance-nya amount left to be allocated 0,00. Jadi kalau masih ada seperti ini berarti dia belum balance. Nah, untuk bisa balance-nya kamu harus bisa memilah akun apa saja yang harusnya dikredit dan akun apa saja yang seharusnya di debit. Misalkan allowance, ada nggak allowance? Nah, ini bisa juga dikasih, atau driving drive ya. Drive itu kalau kita mengambil duit untuk keperluan pribadi, masa masuknya di debit, seharusnya kan dia di kredit. Kenapa? Mengurangi harta kita dan salah tempat. Kemudian bisa jadi nanti kita cari deh caranya seperti ini. Misalkan capital driving atau Raka driving, dia mengambil duit pribadi. Kenapa masuknya di debit? Seharusnya kan masuknya di kredit. Kenapa? Dia mengurangi harta. Berarti di sini kalau dia taruh di debit berarti menambah harta. Berarti di sini nanti ketika kita masukkan di Mayopnya untuk Raka drivingnya ini, kita kasih tanda min 25400 min ya, min 25400. Nah, seperti itu. Kenapa di min? Karena dia salah tempat, seharusnya di kredit bukan di debit. Tuh, seperti itu.
Nah, nanti silahkan kalian cari tahu akun apa aja yang seharusnya di main, atau yang bisa juga dia seharusnya di debit, ditaruhnya di sebelah kredit. Cari tahu ya. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa lanjut pengisian daftar customer dan supplier beserta persediaan. Oke, silakan diisi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.